Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai isu-isu perlindungan konsumen, yakni tentang penipuan yang dilakukan melalui SMS, di mana pada masa sekarang ini hal tersebut marak terjadi bagi mereka yang memiliki smartphone atau handphone. Dan mereka yang memiliki smartphone itu pastinya mereka memiliki SIM card atau operator seluler. Nah, di sini para penipu itu melakukan aksinya dan penjelasannya akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan. Langsung saja, di era globalisasi seperti sekarang ini, kebutuhan akan mengakses suatu informasi adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Informasi dibutuhkan masyarakat untuk mengetahui segala macam berita yang terkait dengan perkembangan zaman. Salah satu cara untuk mengakses informasi, masyarakat menggunakan berbagai alat komunikasi. Alat komunikasi yang sering kali digunakan oleh masyarakat untuk mengakses berbagai macam informasi tadi adalah telepon seluler, di mana telepon seluler ini merupakan alat yang dipergunakan sebagai jaringan komunikasi di seluruh penjuru dunia, di mana jaringan telekomunikasi ini dapat dijangkau. Penggunaan telepon seluler di era globalisasi saat ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting. Dan pentingnya informasi tersebut, maka diperlukan suatu peraturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan informasi elektronik. Untuk itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut dengan UU ITE sebagai wujud perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pengguna informasi dan transaksi elektronik. Selanjutnya, salah satu fitur yang diberikan oleh telepon seluler tadi adalah SMS. SMS ini adalah suatu fasilitas untuk mengirim dan menerima suatu pesan singkat berupa teks melalui perangkat nirkabel, yaitu perangkat komunikasi telepon seluler. Dalam hal ini, perangkat nirkabel yang dimaksud adalah telepon seluler sendiri. Dengan biaya yang murah tentunya menjadi langganan bagi pengguna smartphone. Salah satu kelebihan dari SMS itu sendiri yaitu biayanya yang murah. Selain itu, SMS merupakan metode store dan forward, sehingga keuntungan yang didapat adalah pada saat telepon seluler penerima tidak dapat dijangkau dalam arti tidak aktif atau di luar service area. Nah, penerima tetap dapat menerima SMS-nya tadi apabila telepon seluler tersebut sudah aktif kembali. Layanan SMS yang disediakan oleh operator seluler selain berfungsi untuk berkomunikasi dengan orang lain, tetapi juga merupakan sarana yang efektif untuk melakukan promosi dan komunikasi karena akan langsung dibaca oleh pemilik telepon seluler. Dalam hal ini berarti SMS mempunyai multifunction. Yang selanjutnya, di zaman yang semakin canggih ini, fitur SMS tadi sering disalahgunakan sebagai sarana penipuan. Nah, keadaan ini diperparah dengan berbagai promo SMS gratis yang ditawarkan oleh berbagai provider telepon seluler yang membuat para pelaku penipuan semakin leluasa untuk melakukan aksi mereka. Ada beberapa contoh penipuan yang dilakukan melalui SMS. Yang pertama, penipuan bermodus undian berhadiah. Nah, ini contoh pesan singkatnya. Selanjutnya, penipuan bermodus meminta pengisian pulsa dengan mengatasnamakan keluarga dekat. Nah, ini contoh pesan singkatnya, di mana si penipu tadi itu mengaku sebagai anak. Kemudian yang selanjutnya, penipuan bermodus pinjaman online. Nah, ini contoh pesan singkatnya. Yang selanjutnya, melihat fakta yang ada pada saat ini, dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah disalahgunakan sebagai sarana kejahatan menjadi sangat penting untuk diantisipasi. Kemudian pasti kita akan timbul pertanyaan-pertanyaan. Itu yang pertama, bagaimana sih orang tadi yang melakukan iklan itu mengetahui nomor ponsel yang kita miliki?
Nah, kemudian yang kedua, apakah operator seluler tadi tidak menjaga keprivasian nomor telepon yang kita miliki? Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia? Jadi, perlindungan di sini ada perlindungan terhadap informasi dan data pribadi konsumen provider telepon seluler. Nah, pengaturan mengenai perlindungan informasi dan data pribadi konsumen provider telepon seluler diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Kemudian dalam pasal 40 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Kemudian dalam pasal 42 ayat 1 mengamanatkan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya. Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Telekomunikasi ini hanya sebatas informasi dan data pribadi yang bersifat elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 26 ayat 1 menyebutkan bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Nah, informasi dan data pribadi dalam Undang-Undang ITE juga memberikan batasan informasi dan data pribadi yang bersifat elektronik. Dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak pribadi. Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut. Yang pertama, hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. Kedua, hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai. Yang ketiga, hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Nah, setiap data memiliki nilai, baik berupa nilai pribadi, nilai strategis maupun nilai ekonomis yang dapat diperhitungkan atau diukur dengan uang bagi seseorang atau organisasi. Selain itu, data bersifat sensitif. Perubahan, penambahan, atau pengurangan data dapat berdampak besar terhadap integritas data. Nah, semakin besar atau tinggi nilai data, semakin penting juga perlindungan terhadap data. Tujuan perlindungan data adalah untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan, keutuhan, dan keteraksesan karena pada prinsipnya hanya orang yang memiliki hak yang dapat mengakses informasi termasuk mengubah, menambah, mengurangi, ataupun menghilangkan data. Adapun dasar gugatan yang dapat diajukan oleh konsumen, terdapat dua dasar gugatan yang dapat diajukan konsumen, yakni perbuatan melanggar hukum dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pertama, perbuatan melanggar hukum atau PMH yang dilakukan oleh pihak operator dibuktikan dengan adanya keluh kesah konsumen yang timbul oleh adanya SMS spam di mana pihak operator dengan sengaja mengirimkan SMS broadcast berupa penawaran yang bersifat komersil. SMS yang pengirimannya tidak dikehendaki oleh konsumen tersebut telah mengganggu kenyamanan konsumen. Nah, kedua ialah atas dasar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pihak operator dengan sengaja mengirimkan SMS broadcast berupa penawaran yang bersifat komersil yang pengirimannya tidak dikehendaki oleh konsumen tersebut telah mengganggu kenyamanan konsumen. Dalam hal ini, pihak operator telah melakukan pelanggaran terhadap hak konsumen, yaitu hak atas kenyamanan. Kemudian, adapun bentuk ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat 2
Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu pengembalian uang, bisa penggantian barang dan atau jasa yang setara nilainya, kemudian perawatan kesehatan, atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.